niku artine latihan dadi wali niku ngoten. Jadi latihan dadi wali niku mboten maos hizib sing sekti-sekti niku harus membaca ini, baca itu biar sakti ngoten niku. Biar khariqul adah mboten niku nih. Tentang konsep kewalian menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini perlu dibersihkan dari persepsi-persepsi yang selama ini kita berkembang di masyarakat. Kewalian itu diidentikan dengan carane riyadhe ngoten. Terus jenengan pas maos napa takbir Allahu Akbar disadari betul bahwa itu metune kalimat takbir dari lisanku ini karena digerakkan oleh Allah. Niku sing jenenge riyadhah dadi wali mriku. Artine wilayah itu kita niku gelem dadi wilayahe Allah niku artine kewalian. Jadi wali yang disebut wali, aulia Allah atau aulia, itu orang yang bersedia dirinya jadi wilayahnya Allah. Ketika jenengan memberi, jenengan sadar bahwa sifat pemberi yang ada di dalam jenengan itu hanyalah pantulan dari sifat Sang Maha Pemberi. Kalau aku mencintai hambaku, maka aku akan jadi telinganya, aku akan jadi matanya, aku akan jadi tangannya, aku akan jadi kakinya, aku akan jadi lidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal wawu minal wilayah. Kita sampai di bab tentang tasawuf ya. Tasawuf niku menurut Syekh Abdul Qadir Jailani tae tobat ya. Sote sofa ya. As-sofa, tobat itu kembali kepada Allah. Sofa itu membersihkan atau kesucian. Kita masuk ke wawu. Wal wawu tawi wawu di dalam kalimah atau kata tasawuf minal wilayati itu tentang kewalian ya. Jadi kita membahas tentang konsep kewalian menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini perlu dibersihkan dari persepsi-persepsi yang selama ini kita berkembang di masyarakat. Kewalian itu diidentikan dengan napa niku keajaiban material. Ya tentu tidak menutup kemungkinan seorang kekasih itu melakukan hal-hal yang bersifat khariqul adah. Khariqul adah niku tidak sesuai dengan hukum alam. Ya tentu Allah niku sangat berkuasa, berwenang untuk melakukan itu. Tetapi niku mboten konsep kewalian mboten. Konsep yang hakikatnya konsep kewalian ini yang akan diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Tatarot tabu, mengikuti kewalian itu alat tasfiyati, setelah tasfiyah, setelah penyucian diri. Jadi ketika seseorang niku hatinya setelah tobat, setelah menjauhi perhatiannya kepada Allah ya. Jadi setelah menjauhi perhatiannya dari selain Allah, jadi perhatiannya hanya kepada Allah saja niku terus pripun? Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wis dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Sing disebut wali niku cirine napa nek teng Al-Qur'an niku? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ala, perhatikan, inna awliya Allahi, sesungguhnya wali-walinya Allah,
La khaufun, dan niku ciri ini niku ini. La khaufun, tidak menakuti masa depan ya. Alaihim, di atas ing atase wali-waline Allah. Walahum, lan ora ono tumrape waline Allah yahzanun niku padha sedih terhadap masa lalu. Jadi ciri ini kekasih Allah niku jangan dibatasi ciri-ciri keajaiban bersifat material, atau orang sering nyebutnya khariqul adah. Tetapi hakikate kewalian niku justru niki tasfiyah. Tasfiyah niku mensucikan diri, baik sifaul baik membersihkan diri hatinya, sifaul qalbi maupun sifaus sirri, maupun membersihkan hati terdalamnya. Jadi membersihkan diri bukan hanya lisan masuk ke dalam kolbu, masuk ke dalam fuad, masuk ke dalam lub atau sir. Niku konsep-konsep kewalian niku lalu cirinya niku la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi ketenangan batin itulah ciri dari kewalian, bukan hal-hal yang bersifat material ya. Wanati jatul wilayati, dan hasil dari wilayah atau kewalian. Ayatakhallaku itu dia berakhlak bi akhlaqillahi ta'ala, dengan akhlaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhallaqu bi akhlaqillahi ta'ala ay ittasifu bi sifatillahi ta'ala. Takhallaqu, berakhlaklah kalian bi akhlaqillahi, dengan akhlaknya Allah Ta'ala, ay ittasifu, bersifatlah kalian bi sifatillahi Ta'ala, dengan sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Nah, maksudipun ngeten, mari kita bicara kewalian ya, al-wilayah. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan jadine wilayah. Wilayah itu bahasa Indonesia wilayah itu sebenarnya turunan dari kata wilayah dari bahasa Arab ya. Jadi wilayah itu bahasa Arab. Lah wilayah niku sing bertanggung jawab jenenge wali kota. Wali ya, wali. Jadi makanya ada wali, kalau dulu ada wali negara, ada wali kota. Artinya wilayah itu kita niku gelem dadi wilayahe Allah niku artine kewalian. Jadi wali yang disebut wali, aulia Allah atau aulia, itu orang yang bersedia dirinya jadi wilayahnya Allah. Maksudnya jadi wilayah Allah niku pripun? Kalau kita suatu tempat itu dadi wilayahe wali kota, berarti kita bersedia bahwa di sini, di wilayah yang ada di dalam kota itu, bersedia dikuasai oleh wali kota. Jadi seorang wali Allah niku bersedia bahwa seluruh tubuhnya, seluruh pikirannya, seluruh perasaannya itu dadi wilayahe Gusti Allah. Diapa-apa ke Allah gelem lho, ngoten maksudnya. Jadi wali Allah atau aulia iku wong sing gelem dadi, sing mau, sing sadar, bersedia dadi wilayahe Gusti Allah. Maksudnya wali niku ngoten. Jadi wali niku orang yang menyadari betul bahwa dirinya itu wilayahe Gusti Allah, kekuasaane Gusti Allah. Kalau kita niki di Sampangan, karena mengakui kita ini wilayah kota Semarang, maka Sampangan harus mau mengikuti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh wali kota. Namanya niku wilayah. Lah kita niku nek ngaku wilayah, ngaku dadi waline Gusti Allah niku maksudnya kita mau menjadi diatur, mau bersedia mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gelem dadi wilayahe Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga nanti apa yang kita lakukan sebagai wilayah Gusti Allah itu yang kita lakukan demi peraturan-peraturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih dalam, semua gerak-gerak kita ini kita sadari saking Allah Subhanahu wa taala, sebab kita itu mung wilayahe Gusti Allah. Akhirnya misalnya contoh wong sing dadi waline Allah niku ngeten. Misalnya jenengan sedekah, yo ora rumangsa nek jenengan sedekah. Jenengan niku sadar betul jenengan sedekah niku sing ngobahke Gusti Allah, sebab jenengan niku sadar nek jenengan wilayahe Gusti Allah. Lho ngoten niku namanya kewalian niku konsepnya ngoten. Jadi semua orang yang menyadari gerak-geriknya, menyadari semua amal-amalnya niku sing ngobahke Allah Subhanahu wa taala, niku yang disebut namanya kewalian niku. Lah niku konsep-konsep kewalian niku jane ngoten asline. Cuma kadang-kadang lalu di masyarakat awam niku yang berkembang niku malah aneh. Wah, anggere rada ajaib ngoten niku langsung wah iku waline Allah. Padahal waline Allah niku nek mencirikan ya enggak terlalu rumit nek teng Al-Qur'an nggih. La khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Kalau kita sering terjebak di dalam konsep-konsep material, engko dihapusi dalam tanda petik dihapusi nggih, tukang sulap. Tukang sulap ngono jenengan wah ndekne kok iso ya ngerubah kertas dadi burung merpati. Terus jenengan sebut ajaib. Ya, terus akhirnya tukang sulap disebut wali. Padahal kewalian itu mboten keajaiban materi. Kewalian itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Lalu bagaimana mungkin kita itu tidak damai hati kita, tidak bahagia? Wong dadi wilayah Gusti Allah niku kan kudune nggih seneng. Di dalam genggaman Allah niku kudune kita bahagia. Di dalam genggaman Allah harusnya kita damai. Maka kesadaran yang betul-betul meresap, diresapi kesadaran itu mengikuti setiap aliran darah di dalam tubuhnya, maka tentu saja kesadaran bahwa kita ini wilayah Gusti Allah niku akan membawa kita kepada la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada tidak ada penyesalan ya, tidak ada kesedihan yang berlebihan dari kesedihan-kesedihan yang diakibatkan oleh peristiwa masa lalu. Ini namanya wilayah. Sehingga lalu ittasifu bisifatillahi ta'ala niku maksudnya mboten ganteni Allah sifatnya mboten, tetapi sadar betul bahwa gerak-gerak kita, perilaku kita itu aslinya hanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takhallaku bi akhlaqillahi ta'ala niku berakhlaknya dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala itu lebih tepatnya dimaknani bersadarlah kita bahwa semua gerak perilaku kita itu adalah aktivitas-aktivitas kita itu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Oh jenengan misalnya memberi sedekah. Sedekah niku memberi niku aslinya sifatnya Gusti Allah Al-Wahhab. Wahhab itu maksudnya maha pemberi. Nah, ketika jenengan memberi, jenengan sadar bahwa sifat pemberi yang ada di dalam jenengan itu hanyalah pantulan dari sifat sang maha pemberi. Misalnya jenengan menyayangi istri, menyayangi anak, duwe sifat Rahman, duwe sifat Rahim. Bukan berarti jenengan nyayangi Gusti Allah yang memiliki sifat Rahman dan Rahim, tetapi jenengan menyadari bahwa cintane jenengan kepada anak, cinta jenengan kepada keluarga itu adalah karena dipantuli sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Allah memantulkan sifat kasih sayang pada diri mustamir, terus mustamir memantulkan atau memanifestasikan sayangnya itu kepada keluarga. Ini ku maksudnya ngoten. Lalu jenengan misalnya ada tetangga, ada teman melakukan kesalahan, terus jenengan memaafkan. Bukan berarti memaafkan terus jenengan dadi saingan Gusti Allah, jenengan yo duwe sifat memaafkan, mboten ngoten. Artinya sifat memaafkan jenengan itu pantulan dari sifat Sang Maha Pemaaf, dari sifat Al-Afu, dari sifat At-Tawwab Gusti Allah. Niku maksudnya ngoten. Jadi jenengan nek berbuat baik iku kudu rumangsa dadi wilayahe Gusti Allah. Niku mboten gadahane jenengan. Bahkan perbuatan baik kita niku mboten gadahan kita, mboten milik kita. Bahkan sholat kita, inna sholati wa nusuki itu lillahi rabbil alamin. Niku artine latihan dadi wali niku ngoten. Jadi latihan dadi wali niku mboten maos hizib sing sekti-sekti ini harus membaca ini, baca itu biar sakti ngoten, biar khariqul adah mboten niku ne. Nek tentu membaca kalimah thayyibah, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, membaca hal-hal yang baik niku tetap apik. Tetapi di batin itu nggopo? Buat apa kita membaca itu? Kalau itu bersumber dari keinginan ingin aneh, keinginan ingin dianggap sekti, ya berarti kuwi ora latihan dadi wali. Nek dengan membaca zikir, membaca kalimah thayyibah, membaca ayat-ayat suci, kalau itu hadir dari kesadaran bahwa kita itu wilayahe Gusti Allah, kita tidak ngaku-ngaku itu punya kita, lah niku yang disebut riyadhah dadi wali. Jadi latihan dadi wali itu latihan menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini karena digerakkan oleh Allah. Nah, ning Jawa niku terus yang sangat populer ya terus wayang. Nah, ono wayang ning Jawa niku ya latihan niku. Analogi pendidikan tarbiyah dari para wali mengajarkan kepada kita tentang konsep-konsep kewalian ini. Nah sehingga lah niki wonten hadis yang luar biasa. Niki nek kita dalami betul kita akan memahami konsep kewalian itu. Qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, dawuhe Allah di dalam hadis qudsi. Niki dalam hadis qudsi Allah niku dawuh, idza ahbabtu, ketika aku Allah ya mencintai abdan akan hambaku, kuntu maka aku akan jadi lahu baginya, bagi hambaku itu samaan, aku akan jadi telinganya, wabasoron aku akan jadi penglihatannya, wayadan aku akan jadi tangannya, walisanan aku akan jadi lisannya, wabi dan karena akulah yasma'u dia melihat, wabi dan karena akulah yubsiru dia melihat, yasma'u dia mendengar, wabi dan karena akulah yubsiru dia melihat, wabi dan dengan akulah ia betisu dia beraktivitas, wabi dengan akulah yantiku dia bicara, wabi dan dengan akulah yamsi dia berjalan. Loh. Jadi Allah niku dawuh nek aku iku sayang, kalau aku wis mencintai hambaku maka aku akan jadi telinganya, aku akan jadi matanya, aku akan jadi tangannya, aku akan jadi kakinya, aku akan jadi lidahnya. Jadi terus riyadhoe latihane ngoten niku yang pernah saya sampaikan, setiap jenengan jalan dinikmati, disadari bahwa jenengan itu iso mlaku niku karena Allah. Iso mlaku itu bisa berjalan itu karena digerakkan oleh Allah. Pas tangan, nah terutama pas sholat ini, terutama pas sholat. Pas jenengan berdiri di dalam sholat, kok iso ngadeg ya? Karena kaki kita tegak, bisa teguh. Niku jenengan sadari yang meneguhkan kaki ini nggih Gusti Allah. Terus pas setiap takbir, tangan ini bergerak ke atas.
disadari betul bahwa itu digerakkan oleh Allah. Niku latihan menyadari hadis niki, latihan menghayati hadis idza ahbabtu abdan kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa lisanan, ya. Bahwa ketika aku mencintai hambaku, aku akan jadi tangannya, aku akan jadi kakinya. Niku carane riyadhah ngoten. Terus jenengan pas maos napa takbir Allahu Akbar, disadari betul bahwa itu metune kalimat takbir dari lisanku ini karena digerakkan oleh Allah. Niku nah niku sing jenenge riyadhah dadi wali mriku. Jadi riyadhah dadi wali latihannya niku ngoten, menyadari. Karena kenapa kok menyadari? Ya karena sesungguhnya memang sudah begitu. Sebenarnya jenengan sadar tidak sadar semua gerakan kita itu digerakkan oleh Allah. Cuma ono sing rumangsa, ono sing ora rumangsa. Mulane latihan rumangsa. Asline niku nggih pun ngoten. Latihan rumangsa, latihan menyadari, ya, karena hakikatnya ini makanya yang disebut zikir. Zikir ini maknanya eling. Eling itu kan bukan membuat sesuatu yang baru kan, ya. Eling itu yo eling sesuatu yang sudah terjadi. Namanya disebut eling zikir. Makanya zikir itu bukan mau melakukan sesuatu, tetapi mau kembali menjadi fitrah kita. Namanya niku zikir. Maka sesungguhnya gerakan tangan kita, gerakan kaki kita, gerakan mata kita, gerakan jantung kita, gerakan seluruh tubuh kita, seluruh gerak pikiran kita, gerak perasaan kita, gerak keinginan kita, itu semua saking Allah Subhanahu wa taala. Lho kok wong kok wis menyadari ngoten tenan, bukan hanya kesadaran teng mriki nggih. Jadi nek tembung sadar niku ampun dimaknani teng kepala loh nggih. Sadar itu bahasa Indonesia, bahasa Arab soder dodo. Jadi kesadaran niku ke bawah ya, dari mulut ke bawah. Mboten dari lisan ke atas. Nek ke atas namanya mikir. Kalau kesadaran itu ke bawah. Ya. Jadi yang disebut sadar niku mboten sadare dokter. Nek dokter menghitung kesadaran itu yang dihitung gelombang otaknya. Di otaknya isih ana apa ora iku kesadaran. Tapi kesadaran spiritual itu bukan di gelombang otak. Ya, kesadaran spiritual itu ada di dalam aspek-aspek qalbiyah. Jadi ngerasakno itu mungkin yang bahasa yang lebih tepat ya. Merasakan, menghayati. Menghayat niku bahasa hayat niku kan bahasa Arab asline. Hayat itu maksudnya hidup. Artinya menghidupkan betul, hidup betul. Ya kalau bahasa praktisnya mendarah daging. Lah niku itu bahasa praktisnya. Bukan hanya kula niku pun sadar Ustaz, nih kalau saya ini digerakkan oleh Allah. Itu berarti masih di sini belum mendarah daging. Ya, mendarah daging wau riyadhoe ngoten, setiap gerakan betul-betul disadari bahwa itu gerakan saking Gusti Allah. Nanti bukan hanya dirinya tetapi seluruh semesta, sebenarnya semua denyut semesta hanya berdenyut karena didenyutkan oleh Allah. Nunggu akhirnya delok kupu-kupu yo delok gerakan yang digerakkan oleh Allah. Kita delok kupu-kupu tapi yang dipirsani Allah. Kita delok srengenge sebenarnya yang dipirsani Allah. Kita delok laut sebenarnya yang dipirsani Allah. Niku latihan dadi wali. Nah yang paling dalam niku merasakan sendiri di dalam gerak-gerak diri kita niku. Sehingga niki wau niku riyadhah yang diilhami oleh hadis niki. Idza ahbabtu abdan kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa lisanan. Ketika aku mencintai hambaku, maka aku akan jadi telinganya, aku akan jadi penglihatannya, aku akan jadi tangannya, aku akan jadi lisannya. Itu kesadaran, bukan pengetahuan baru. Itu kesadaran yang memang sudah dari sononya sebenarnya nggih pun ngoten. Cuma kita kehilangan kesadaran ruhaniyah. Sehingga riyadhah bertasawuf atau riyadhah perjalanan spiritual itu bukan jalan
bukan jalan bepergian, tapi jalan pulang. Kalau pergi kan kita belum pernah ke sana, lalu kita menuju ke sana. Tapi bertasawuf atau perjalanan spiritual itu bukan pergi tetapi pulang. Mboten lunga, tapi justru kembali. Itu tobat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kembali kepada asal muasal. Nggih, mugi-mugi niki napa kula panjenengan sedaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya betul-betul disadarkan tentang bahwa kita ini sebenarnya wilayah Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibi khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim minal ahwalil muqtahimin ya bibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin ya Nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.